Well, selamat sore semuanya teman-teman. Di sini saya mengucapkan terima kasih ya kepada mungkin orang-orang atau teman-teman saudara-saudaranya yang berada di Indonesia, di mana menghubungi saya dan mungkin mengikuti YouTube saya atau mengikuti Facebook saya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian menghubungi saya melalui nomor saya yang mungkin diketahui di Google, karena untuk saat ini saya jarang sekali mengupdate nomor di Facebook saya. Nah, oke. Di sini ada beberapa yang memang harus wajib diketahui oleh keluarga di Indonesia, ya. Terutama mungkin suami, orang tua, dan juga saudara-saudaranya atau tetangga-tetangganya yang saat ini mengetahui mungkin saudaranya atau tetangganya ini bekerja ke Hong Kong. Nah, sebenarnya kontrak kerja di Hong Kong itu berapa lama? Oke, kontrak kerja di Hong Kong itu 2 tahun, ya. Kontrak kerja itu 2 tahun berlakunya. Tetapi sebenarnya kalau ada ketidakcocokan, baik ada pelanggaran di kontrak kerja, kemudian Anda sudah menyampaikan dan Anda memutuskan untuk tidak bekerja, apa boleh? Boleh, karena di Hong Kong itu sesuai dengan kontrak kerja nomor 10, majikan maupun pekerja boleh untuk tidak melanjutkan kontrak sampai habis. Yang artinya Anda boleh mengundurkan diri dan majikan juga boleh memecat Anda. Kemudian di dalam pengunduran diri ini apa yang harus dilakukan? Nah, sesuai dengan keterangan kontrak kerja kita yang sudah sering kita bahas dan bahkan tidak pernah berhenti, tetap mengulang dan mengulang karena adanya pertanyaan orang baru. Jadi dengan 2 cara, yaitu dengan cara langsung membayar setara 1 bulan gaji untuk pengganti notis, atau Anda memberikan pemberitahuan 1 bulan lebih awal kepada salah satu pihak. Dan selanjutnya Anda memberitahu pihak imigrasi Hong Kong untuk memutuskan visa kerja Anda. Nah, itu adalah tata cara pemutusan kontrak di Hong Kong. Namun, meskipun kontrak kerja kita itu 2 tahun, yang artinya bisa diputus kapan saja. Mau 1 bulan bekerja, mau 2 bulan bekerja, ya boleh saja. Oke, kemudian batas minimal untuk menyambung kontrak itu berapa lama sih Mbak Kontreng untuk tanda tangan? Kok biasanya istri-istri saya itu biasanya begini, mereka 5 bulan sebelumnya sudah menyetujui persetujuan kontrak kerja sepihak yang notabene tanpa persetujuan saya sebagai seorang suami. Apakah ini artinya ilegal atau legal? Karena saya sebagai seorang suami tidak mengizinkan dia menambah kontrak. Baik. Nah, di sini adalah pertanyaan sejak 2015 yang mana masuk ke nomor saya, dan banyak sekali para suami ini ingin melaporkan atau memulangkan sang istri dengan cara mereka. Nah, yang bisa saya jawab di sini adalah bahwa keinginan untuk menambah kontrak itu persetujuan kedua belah pihak, diantaranya persetujuan pekerja dengan majikan. Jadi tidak ada hubungannya dengan status keluarga Anda, dia menikahkah atau belum menikah, dimana punya suami atau tidak punya suami, ada izin tertulis atau tidak dari suami, tidak menjadi pengaruh secara legal di Hong Kong. Karena di Hong Kong itu persetujuan kontrak kerja dipenuhi dengan jelas dan dibaca kontrak kerjanya oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh agensi. Jadi berbeda. Nah, perpanjangan kontrak bisa dilakukan 2 bulan lebih awal dari masa kontrak berlaku, dari masa visa terakhir. Masalah tanda tangan, Anda bisa tanda tangan kapan saja, tetapi aplikasi dokumen atau memasukkan dokumen Anda, kontrak kerja Anda ke imigrasi maupun ke KJRI Hong Kong adalah menunggu 2 bulan atau 8 minggu lebih awal dari masa kontrak visa Anda terakhir. Nah, selanjutnya bagaimana jika ternyata dia sudah melanjutkan kontrak atau dia sudah menandatangani kontrak, kemudian dia cuti, dan sang suami, saya sebagai seorang suami boleh tidak Mbak Kontreng melarang dia untuk tidak kembali bekerja? Pastinya boleh, karena dia berada di Indonesia, dia sedang cuti, dan Anda melarang istri Anda untuk tidak kembali bekerja ke Hong Kong. Itu boleh, silahkan. Karena tetapi yang perlu dipenuhi oleh istri Anda adalah jika ternyata dia sudah masuk ke kontrak baru atau kontrak baru sudah berjalan, maka istri Anda wajib mengganti 1 bulan gaji
atau memberitahu majikan bahwa dia sudah memutus kontrak dan tidak kembali lagi ke Hong Kong. Nah, itu yang wajib dilakukan. Nah, terus seandainya tidak melakukannya, cuti terus tidak pulang, tidak kembali lagi, bagaimana Mbak Kontring? Fine, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah jika nanti dia mau bekerja kembali lagi ke Hong Kong, dia wajib memberi keterangan tertulis kepada imigrasi Hong Kong. Nah, jadi apakah itu kriminal? Tidak, karena cuti tidak kembali ke Hong Kong juga bukan criminal record, hanya saja itu akan mempengaruhi aplikasi visa selanjutnya karena belum ada surat keterangan kapan Anda diputus kontraknya. Oke, sampai di sini. Jadi yang perlu diketahui oleh keluarga di Indonesia adalah bahwa kontrak di Hong Kong itu 2 tahun dan itu bisa diputus kapan saja, boleh diputuskan atau dibatalkan oleh salah satu pihak, baik majikan maupun pekerja. Jadi kalau Anda sebagai seorang suami menginginkan istri Anda untuk tidak lagi bekerja di Hong Kong setelah persetujuan dan juga rundingan, harap ditegaskan ya. Jadi ditegaskan sebelum dia pulang atau menambah kontraknya, jadi biar tidak ada masalah. Dan Anda sebagai istri yang mungkin saat ini berada di Hong Kong, tidak mau pulang dulu atau belum mau tinggal di Indonesia, tolong disampaikan dengan jelas. Jadi jangan memberikan image seolah TKW Hong Kong atau PMI Hong Kong itu memberikan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, mengambil keputusan sendiri dengan cara bahwa mengabaikan posisi suami, ya kan? Dimana yang awalnya mungkin sudah ada persetujuan tidak menambah kontrak lagi atau pulang terus atau bagaimana, itu kita tidak tahu, tetapi minimal untuk meminimalisir satu kecurigaan dan juga komunikasi yang gagal paham, harap dikelirkan dulu. Anda belum siap untuk tinggal di Indonesia, sampaikan dengan jelas kepada suami Anda. Jadi jangan memberikan image seolah semua TKW Hong Kong adalah seperti Anda. Beberapa bulan berikutnya sebelum Anda cuti, Anda sudah menambah kontrak, kemudian Anda bilang di saat pulang saya terlanjur menambah kontrak dan saya harus kembali. Kalau enggak saya didenda atau bagaimana. Jadi harap di sini jangan mengkamuflasekan sebuah fakta dan peraturan. Oke, bye-bye.